There are a lot of ideas out there about evangelism, some helpful and true, some not so helpful and untrue. What are some misconceptions that you've heard about evangelism? Maybe some that you might have even believed at one point. Well, I've done evangelism training globally. And I think and the last 7 years, we were in the UK, my husband and I, and Europe doing ministry there, the most secular place on the planet. And then we did about 8 years of traveling around the world. What amazed me is the misconceptions were always the same. You would think there'd be a little variety. They're universal. But it was universal. It was always the gift. I'd always hear that. I'm sorry, I don't have the gift. And so obviously the correction is we are called to be witnesses. The command is not just to evangelists. We're called to be witnesses. Another is, well, I wouldn't be able to answer. Oh, yeah, the biggest one, and this is what I hear after every single conference globally. Becky, I'd really like to share the gospel, but I'm so inadequate. And I went, of course you're inadequate. That's the whole point, is that we've been created to be God dependent, not self-sufficient. And we have the power of the Holy Spirit that dwells in us. We have the power of the Word of God. We have the power of the love of Christ to reach out. And so we lean on what we don't have. We are inadequate. And we need to celebrate it. I really think recognizing our inadequacy is the first step to really being effective as a Christian, but effective in witness. So I'm inadequate. I don't have the gift. I won't be able to answer all their questions. And I go, I've never been able to answer everybody's question. They go, oh, what do you say if you don't know the answer? I go, that is a fantastic question. And I haven't a clue what the answer is, but I can't wait to find out. Once secrecy, we're honest, and that we're not trying to be somebody we're not. We're just being ourselves. But our faith isn't intimidated by a question we can't answer. It sets a very healthy tone. Now, that's on the personal level. The other thing I would say about misconceptions is that you say the word evangelism, and we'll just talk about the West now, particularly in a post-Christian West. You say the word evangelism, and they think you mean memorizing a formula that you impose on a victim. And so, of course, they don't want to do it, but that's not what evangelism is. It is God's mission to God's world using God's people. And as we're not memorizing a technique. And look at Jesus, the way he related to people. He never gave the gospel the same way twice. The essence of the gospel is the same, but the way he interacted with people depended on where they were. Living water to the woman at the well. You've got to be born again to Nicodemus. So I think once people see that it's much more a lifestyle and that we have to follow Jesus' model, not a kind of mechanistic, memorized approach, that sets people free, I think. Yeah, I think similar to you, a common misconception I've heard is just, I don't know enough. And even kind of with that the work of evangelism maybe is for people in vocational ministry or pastors or the professional Christians. Right. To which, my response is often, I think it was Peter and John and Acts were proclaiming the gospel, and the watching leaders were surprised, and it says because they were uneducated and common men. And so I'm like, the early church and the gospel began to spread through uneducated and common men. Exactly. There is hope for us. Yeah, exactly. That makes me very happy. And the seminary degrees and learning apologetics are great, and I think they have their place. To proclaim the gospel in a way that's clear and understandable those aren't necessary. Exactly. So that is definitely a common one I hear. Another one you've also kind of touched on is that it's evangelism in one sense is the event of sharing the gospel message with someone in terms of word proclamation. It seems like, especially in the States these days, I work with college students, it's also a process. So there are
pre-evangelistic things you do and building Exactly. relationships with people and learning them. What do they care about? What are their concerns? And for That's me, right. it's been almost like an art, like you were saying, of connecting. What does the gospel have to do with you? Like, how does it connect to your life story, Right. your personal cares and your concerns, and also the bigger issue of sin and the ways you've seen it, like the ways they've seen it, and the ways we see it in our world. So, yeah, again, I love what you said. It's not like just, it is the same message, but contextualized depending on our Exactly. audience, for sure. Sure, I just love what you're saying because when one of the things we do in training is we really look at Jesus. And what you see as you watch the way that he interacted with people is you're talking about pre-evangelism. He was just a master at what investigating who is this person I'm speaking to. And what did he do? He always asked fabulous questions. And they all did. I mean, you can look, and God always asks questions. What does the God in the Old Testament do? Ask questions, tell stories. And we think it is only just giving a sermon, you know. So he investigated. Secondly, Jesus stimulated. He knew how to rouse curiosity. And when you see the way that he would get non-believers fascinated with what he was saying and wanting to know more, and then would relate the gospel, investigate, stimulate, relate. That is what we need to learn, is how do we do this? Then when we get to relate the gospel, then exactly what you're saying, Shar, too. How does the gospel, how can I help explain the gospel in a way that is biblically faithful, but culturally relevant as well to them? So a lot of our misconceptions, it sounds like, could be addressed just by looking at what the Bible says about what evangelism actually is and looking to our Savior to see how it is that he did it. Yeah, that's right. Thanks for sharing. Shalom teman-teman, terima kasih sudah boleh bergabung bersama di PMKJ Topikal hari ini. Secara khusus kita 2 minggu terakhir sedang membahas tentang penginjilan. Secara khusus juga buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan untuk penyambutan masa baru ataupun persiapan regenerasi, persiapan penginjilan ke angkatan yang baru. Bang, masih bulan Mei, masih jauh kok kayaknya. Iya, mungkin secara hitungan bulan biasanya terjadi di bulan Agustus atau September kayak begitu. Tapi menurut pengalaman, ada baiknya buat teman-teman dari sekarang punya konsep atau punya hal blueprint yang akan sama-sama teman-teman doakan terus, gumulkan terus bersama dengan teman-teman tim regenerasi maupun tim penyambutan masa baru. Dan teman-teman di tengah apalagi kondisi seperti ini, mungkin teman-teman terpisah satu sama lain, koordinasi mungkin nggak semudah kalau teman-teman secara fisik bisa berjumpa. Gue pikir pasti akan ada extra effort yang harus kita kerjakan. Karena itu kita rindu bisa menstimulus, bisa menginspirasi, dan juga sharing sama teman-teman beberapa prinsip penting ataupun juga untuk diskusi dan pertanyaan yang mungkin teman-teman pikirkan kayak gitu. Kita akan mulai jam 5, masih ada kurang lebih 3 menit. Silakan teman-teman, kalau mungkin masih ada waktu boleh ambil Alkitab buat teman-teman bisa nanti sambil lihat, sambil baca, karena kita akan pakai untuk sambil melihat beberapa contoh. Saya juga mengajak teman-teman boleh memperkenalkan diri. Kalau mungkin ada pertanyaan mengenai materi di part pertama, ataupun kondisi, tantangan yang teman-teman sudah lihat dari sekarang mengenai penyambutan masa baru di angkatan yang baru atau di tahun ajaran yang akan datang kayak gitu. Jadi teman-teman feel free buat sharingnya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi sebelum aku kemudian juga mempersiapkan beberapa materinya. Thank you teman-teman.
1 menit lagi, teman-teman. Terima kasih sudah bersedia untuk datang sebelum jam 5. Dan teman-teman, kita akan sama-sama membahas tentang persiapan penyambutan masa baru, penginjilan, dan juga kalau mungkin teman-teman yang terlibat sebagai kepengurusan atau kepanitiaan yang akan menyambut masa baru, kita mau sama-sama coba brainstorming dan coba lihat bagaimana persiapan kita ke depan, kayak gitu ya. Teman-teman, kita akan segera mulai. Aku akan persiapkan beberapa materi dulu. Teman-teman silahkan untuk boleh mempersiapkan diri dan juga ajakin teman-teman ya, tim rek lain yang mungkin teman-teman tahu menggumulkan untuk persiapan penyambutan masa baru. Oke, teman-teman, kita akan segera mulai. Aku boleh minta kesediaan Kak Bebet untuk boleh membuka kita dalam doa. Kak Bebet bisa dengar aku? Oke, suaraku terdengar dengan jelas. Oke, terdengar. Silakan Kak Bebet. Ya, mari teman-teman kita mempersiapkan hati untuk mengikuti PMKJ hari ini. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara kami, dan Bapa yang juga mengasihi mahasiswa-mahasiswi yang nanti bahkan yang sekarang juga sedang kami layani. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan hati pikiran kami, memohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami bisa mengikuti PMKJ hari ini, di mana kami akan belajar mengenai penginjilan secara khusus, secara dalam hal praktiknya nanti, bagaimana yang tepat untuk kami pakai di dalam konteks di mana kami melayani. Bapak, kami menyerahkan waktu ke depan, tolonglah kami supaya bisa fokus, tolonglah kami supaya juga bisa mengerti, dan boleh melihat apa yang Engkau inginkan untuk kami gumulkan, secara khusus ketika kami mempersiapkan bagian kami menjadi pemberita-pemberita Injil untuk mahasiswa baru yang kami layani. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Bebet. Teman-teman, shalom, selamat sore. Sungguh bersyukur kita bisa berkumpul bersama. Teman-teman, aku mungkin sedikit review part pertama, walaupun teman-teman lebih lengkapnya kalian bisa cek di link yang aku share di grup chat maupun di Jarkoman yang mungkin teman-teman dapat. Teman-teman, ketika kemarin kita berbicara tentang penginjilan, ketika kita berbicara tentang prinsip penginjilan yang sama-sama kita mau gumulkan, teman-teman kita mau nggak mau berbicara tentang apa itu Injil ya. Dan kemarin kita sudah bahas Injil secara sederhana adalah sebuah kabar, sebuah pengumuman, dan itu adalah pengumuman yang penuh sukacita atau penuh kebaikan, kabar baik. Dan dalam konteks kita, Injil yang mau kita nyatakan adalah kabar baik itu adalah Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus adalah sebuah kabar baik? Karena Allah melalui kematian dan kebangkitannya memperbaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan diperdamaikan dengan Allah, hidup bersama dengan Allah di dalam langit dan bumi yang baru. Itu sudah kita bahas minggu lalu, sehingga kita punya alasan mengapa kita mau memberitakan Injil, karena ini adalah sebuah kabar penuh sukacita. Dan Injil itu adalah seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemarin kita juga sudah gali melalui 1 Tesalonika 1 bahwa di dalam proses kita memberitakan, mengabarkan kabar baik itu bukan cuma kita sendiri, bukan cuma sekedar saya yang menentukan berita itu tersampaikan atau dimengerti, bukan cuma saya sendiri yang sedang melakukan sesuatu, tetapi Allah Tritunggal sebenarnya sedang menyatakan kegerakannya. Kalau tadi di cuplikan awal Rebecca Becky Pippert menjelaskan gitu ya, evangelism adalah God's mission among God's people, karena Allah sendiri sebenarnya yang terlibat juga aktif
memilih, Yesus menyelamatkan, Roh Kudus menguatkan pemberitanya, membukakan yang mendengar. Itu sudah kita bahas di 1 Tesalonika 1. Dan bagian kita, karena kita bukan Allah, kita bukan Yesus, kita bukan Roh Kudus, kita bukan jemaat, kita adalah orang yang memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil seperti apa, teman-teman? Kemarin kita juga sudah diskusi di 1 Tesalonika 2, Paulus menjelaskan apa artinya dia hadir di tengah jemaat Tesalonika dalam kasih sayang yang besar. Paulus mengomunikasikan Injil melalui berbagi Injil Allah, melalui perkataan, word, dan juga hidup kami sendiri dengan kamu, dengan perbuatan. Injil diberitakan dan dinyatakan. Itu yang menjadi komunikasi Injil yang Paulus saksikan di tengah jemaat Tesalonika. Karena itu kupikir itu bisa menjadi gambaran yang utuh bahwa keseluruhan kita adalah sebuah komunikasi atau sebuah kabar Injil. Karena itu Sam Chan di dalam bukunya kemarin, ini kalimat yang kita diskusikan bersama ya, penginjilan adalah usaha manusiawi kita untuk memberitakan pesan itu, kabar tentang Yesus Kristus. Usaha manusia itu maksudnya apa? Menggunakan bahasa kita, idiom kita, metafora, bahkan cerita, pengalaman, personalitas, emosi, konteks budaya, keberadaan kita, seluruh eksistensi kita, dan percaya serta berdoa supaya Allah di dalam kehendaknya yang berdaulat menggunakan usaha manusiawi kita yang sangat natural itu untuk secara supranatural mencapai tujuannya, yaitu orang-orang boleh melihat bahwa Yesus Kristus adalah kabar baik yang bisa ia dapatkan dalam hidupnya. Karena itu, teman-teman, ini kalimat kesimpulan kita minggu lalu. Semua dapat membagikan ceritanya, mengenai ceritanya dalam bahasanya. Semua dapat membagikan ceritanya, mengenai ceritanya dalam bahasanya. Jadi penginjilan bukan cuma punyanya pengurus atau bukan punyanya elit-elit gereja atau elit-elit PMK, tapi setiap orang yang mendengar kabar baik itu dan kemudian percaya, semua dapat membagikannya kembali dengan bahasanya, dengan keberadaannya, kayak gitu. Jadi, aku pikir ini satu hal, teman-teman, aku hanya review singkat karena ini semua sudah kita cover di pertemuan part yang pertama. Nah, tapi kenyataannya kita sekarang harus ngomong dalam bentuk aplikasi gitu ya. Maksudnya kita akan melakukan itu di dalam sebuah kondisi. Dan kondisi yang kita hadapi mungkin berbeda-beda sehingga kita harus menentukan kita mau melangkah kemana. Teman-teman, di tengah kondisi mungkin kita nggak bisa ketemu seperti ini atau mungkin tradisi yang teman-teman sudah punya, kita harus berpikir gitu, ke depan kita mau melangkah seperti apa. Kalau aku mau simpulkan, sebenarnya kalau kita lihat pola-pola yang kita lakukan selama ini, sebenarnya ada banyak pola-pola kita memberitakan Injil. Dan aku mungkin nggak bahas semua bentuk, tapi aku membagi minimal menjadi 4 bagian seperti ini ya. Kita memberitakan Injil secara pribadi, melalui dalam sebuah kelompok, secara massal, dan melalui mungkin media lah. Mungkin bisa disimpulkan ya, media itu mungkin kan sebenarnya bisa pribadi atau massal kelompok, tapi gue pikir media itu yang nggak langsung kayak gitu ya, yang menggunakan bahan atau sesuatu. Kalau pribadi, gue pikir teman-teman bisa ngelihat ya contoh-contohnya, kesaksian teman-teman, percakapan one-on-one. Kelompok mungkin ini yang lebih teman-teman kenal, kelompok pipa. Kemudian kalau massal mungkin teman-teman ada kampus yang buat ibadah KKR, mungkin di Paskah atau Natal, atau beberapa kampus juga bikin retret atau camp PI. Jadi teman-teman, beberapa hal ini sebenarnya kita sudah lakukan. Kita bukannya dari nol, enggak kok. Nah, cuma aku mau ajak teman-teman berpikir gitu ya, di tengah kondisi seperti ini, apa yang harus teman-teman pikirkan? Nah, aku akan share singkat lah, semua metode punya plus minusnya. Gak bisa bohong, semua metode punya kelebihan dan kekurangannya. Aku ambil contoh, PI pribadi. Jelas PI pribadi bisa menolong kita mengetahui anak-anak yang kita layani,
dan memberikan ruang buat mereka menanyakan hal-hal yang mereka kurang mengerti, kayak gitu. Karena kalau secara pribadi itu percakapan akan bisa lebih berkembang. Dan yang namanya secara pribadi, semua orang Kristen dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja, karena ini sebuah percakapan kan. Dan apalagi namanya percakapan, tentu teman-teman kita bisa bercakap-cakap dengan berbagai macam orang, bahkan termasuk teman-teman yang non-Kristen. Tapi kita juga sadar kadang-kadang ada juga kejadian atau jatuhnya jadi perdebatan yang nggak ada habisnya, dan sehingga berita Injil malah menjadi hanya suatu diskusi teologis yang nggak masuk ke renungannya yang mendalam. Bisa aja mungkin itu terjadi ya. Dan yang namanya mungkin pribadi ke pribadi, jelas itu hanya sedikit orang dalam setiap pertemuannya. Jadi ada plus minusnya. Bagaimana dengan kelompok, secara kelompok? Teman-teman secara kelompok, di interaksi di dalam kelompok tentu akan menolong kita mengkristalkan lebih baik pesan yang kita mau dengar dan pelajari, kabar yang kita dengar dan mau pelajari. Interaksi pemimpin dengan anggota ataupun sesama anggota itu kan menolong kita semakin memahami. Bukan cuma itu, dengan berkelompok secara rutin akan menolong kita punya struktur atau mungkin punya pemahaman yang lebih komprehensif secara utuh kayak gitu, dengan penjelasan yang memadai. Tapi jelas ini mungkin teman-teman juga sudah alami, ada kemungkinan waktu pertemuannya nggak intensif sehingga anggotanya lupa gitu. Jadi pertemuan pertama, terus kemudian 2 bulan atau sebulan nggak ketemu, baru pertemuan kedua lagi nggak ketemu lagi, baru kemudian pertemuan ketiga kayak gitu. Jadi nggak runut, dan mungkin karena jarak waktunya jauh jadi lupa. Belum lagi memang ini juga salah satu yang sering terjadi, kesulitan merancang waktu pertemuan karena ya butuh semuanya sepakat ketemu. Kadang-kadang mungkin akhirnya jadi dipecah dan sebagainya. Tapi teman-teman bisa lihat gitu, secara kelompok punya tantangannya, secara pribadi tadi punya kekuatannya, dan teman-teman kita mau gimana gitu melakukannya. KKR penginjilan ini juga mungkin salah satu yang paling banyak juga dilakukan kalau kami lihat di teman-teman kampus Jakarta. Jelas kekuatannya adalah Injil diberitakan secara massal dan kuantitas orang yang mendengar itu banyak. Tapi kita nggak bisa tutup mata gitu ya. Kita nggak dapat ketahui dengan pasti mereka yang duduk di satu ruangan yang sama, mendengar pembicara yang sama, mengikuti ibadah yang sama, apakah benar-benar mengerti dan mendengar Injil dengan sungguh-sungguh dan menerima Kristus dengan penuh kesadaran, atau hanya fenomena saja, atau hanya karena emosi terbawa suasana atau malu gitu kalau pembicara bilang ada lagi, aduh kayak ngelihat kiri kanan, ya kita nggak tahu. Dan jelas kemungkinan ngajak teman-teman yang non-Kristen mungkin lebih kecil, karena apalagi kalau judulnya udah terang-terangan Yesus atau terang-terangan keselamatan di dalam, misalnya kayak gitu kan, pasti ya beda sama kalau kita ngobrol pribadi. Dan namanya KKR penginjilan, persiapan ibadah seperti itu jelas butuh perlengkapan, butuh panitia khusus yang mempersiapkan, butuh effort, dan mungkin ya hanya bersifat satu arah saja. Paling setelahnya kita ada konseling, tapi sebenarnya pemberitaan Injilnya ya dari pembicara itulah ke yang mendengar. Beberapa kampus juga bikin retret penginjilan, kayak gitu ya. Dan namanya retret, jelas ada waktu hidup bersama 2-3 hari, 2 malam. Tentu interaksi antara peserta retret, baik dari pemimpin kamar, pemimpin kelompok, itu yang menjadi ujung tombak penjelasan Injil yang lebih mendalam, kayak gitu ya. Aku pikir itulah mengapa kita mengusahakan ada kakak-kakak, ada kesempatan diskusi, ada kesempatan sharing, kayak gitu. Karena itulah yang menolong jemaat, kayak gitu ya. Tapi kita nggak tutup mata, kemungkinan ini juga terjadi ya. Setelah retret, kalau nggak ada follow up yang kuat, ya seperti peserta setelah di awal berapi-api, terus kemudian ya udah lepas gitu aja gitu, selesai gitu aja. Dan jelas namanya bikin retret 3 hari 2 malam, lebih banyak lagi perlengkapan, lebih banyak lagi panitia yang harus mengerjakan. Dan memang sesi di retret kadang-kadang sebagian besar dibuatnya satu arah, kayak begitu. Nah teman-teman, dengan semua plus minus ini, kita
kita ya nggak ada lah satu metode yang pasti selalu plusnya, nggak ada minusnya. Ya pasti semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi aku mau ajak teman-teman buat memikirkan bagaimana kondisimu saat ini. Kondisimu, aku ajak teman-teman melihat baik kondisi secara pribadi maupun secara komunitasmu, kayak gitu. Aku mulai dari kondisi dalam tanda kutip eksternal. Apa maksudnya? Teman-teman ke depan kita perlu tahu gitu bagaimana sistem penyambutan mahasiswa baru di kampus. Dan kami mendorong teman-teman berkoordinasi dengan BEM, Senat untuk update info. Kenapa? Dengan kondisi pandemik seperti ini kita nggak tahu nanti tuh penyambutan maba tuh bentuknya seperti apa, diwajibkan atau nggak diwajibkan, akan secara tatap muka atau online, kayak gitu. Dan berapa lama frekuensinya, berapa lama masanya, itu kan teman-teman di tengah pandemi ini kita mesti cari info, kayak gitu, supaya kita bisa persiapkan dengan baik. Dan kalaupun nanti ternyata kembali normal, tetap memasuki pembelajaran tatap muka, apakah sudah memungkinkan melakukan perkumpulan besar atau massal? Jujur ada beberapa ketakutan atau ketakutan mungkin ya, pertimbangan. Apakah teman-teman setelah pandemi ini selesai kita masih bisa tetap misalnya ada retret atau kumpul KKR lebih dari berapa ratus orang, karena pasti ada precaution yang tetap dijalankan supaya menjaga, karena kondisinya pasti nggak langsung tiba-tiba normal lagi seperti biasa. Jadi itu juga harus jadi patut pertimbangan. Dan teman-teman, ini yang nggak bisa aku pungkiri, bagaimana kondisi pengurusmu, panitia yang akan mengordinasikan, yang saat ini secara jarak dan tempat terpisah. Teman-teman jujur aja beberapa sharing, sekarang aja kita lagi kesulitan memfollow up pengurus, memfollow up mereka untuk bisa menjalani hal-hal yang rutin gitu, yang sudah direncanakan, mungkin persekutuan rutin atau mungkin kelompok kecil. Teman-teman, apa yang sedang terjadi itu perlu jadi pertimbangan gitu. Karena kalau misalnya teman-teman mau melakukan effort yang besar, kalian harus tahu dong kondisi kita saat ini seperti apa dan apakah memungkinkan, kayak gitu. Jadi ini beberapa pertanyaan yang aku ajukan, yang aku throw questions buat teman-teman supaya kita bisa pikirkan. Kondisi internal, apa maksudnya kondisi internal? Aku mau ajak teman-teman, kalau tadi dari sisi kondisi sekitar gitu ya, kitanya, tapi bagaimana dengan kontennya atau istilahku bahasanya, bagaimana bahasa PI di kampusmu, teman-teman? Silakan lihat di part 1 apa maksudnya bahasa PI ini. Apa yang sudah baik? Apa yang selama ini teman-teman pakai untuk pemberitaan Injil teman-teman, kontennya, apakah itu sistematika, Allah, manusia dosa, keselamatan, atau penciptaan, kejatuhan, keselamatan, hidup baru, atau mungkin pakai narasi Injil, apa yang sudah baik? Dan apa yang dapat dikembangkan? Apa yang menurut teman-teman mungkin sebenarnya sudah baik, tapi untuk jemaat atau kondisi mahasiswa di kampusku, mungkin ada yang bisa kita tambahkan atau kembangkan. Bukan cuma konten atau bahasanya, bagaimana pelaksanaannya? Apakah sejauh ini teman-teman melihat mahasiswa baru dapat mengikuti dengan baik? Apakah terjadi pertemuan PI-nya itu? Atau ternyata nggak terjadi? Kalau nggak terjadi, apa masalahnya? Apakah mahasiswa baru mengerti bahasa pekabaran Injil yang kamu tetapkan, yang kamu pilih? Apakah mahasiswa baru dapat mengikuti secara teknis pelaksanaan PI yang kamu pilih? Kelompok pipa, KKR, retret. Teman-teman, kita perlu lihat. Dan itu yang menentukan kita mau gimana ke depannya. Teman-teman jujur aja, kalau memang kita sudah melihat satu kondisi dan kita berharap dengan cara yang sama, solusi akan terjadi, menurutku itu nggak masuk akal gitu. Kita harus pikirkan apa yang bisa kita lakukan dan kembangkan. Dan teman-teman, secara khusus aku mau ajak teman-teman untuk bersiap-siap, aware sama perubahan kondisi. Minimal ada 2 yang aku pikirkan. Yang pertama, siap-siaplah kalau misalnya pertemuan akan sangat minimal. Apa maksudnya sangat minimal? Secara frekuensi itu akan sangat terbatas, mungkin nggak lama, mungkin cuma dikasih, 1 kali aja, habis itu kegiatan belajar seperti biasa, itu pun masih dengan banyak precautions yang lain di tengah after pandemic gitu ya. Atau mungkin karena kuantitas perkumpulan yang nggak bisa kumpul besar.
karena masalah perizinan juga nggak boleh. Orang pun juga, mungkin orang tua juga masih takut kali ngizinin anaknya ikut perkumpulan atau retret seperti apa. Teman-teman, kupikir kita harus aware dengan kondisi seperti ini. Bukannya takut ya, tapi bersiap-siap. Seandainya nggak bisa, kita tahu gitu mau melakukan apa. Atau perubahan kondisi yang berikutnya adalah memadukan ibadah online. Teman-teman, saya nggak tahu gitu ya, saya nggak bisa jamin juga. Penyambutan maba ini akan sudah berjalan normal, atau masih akan dilakukan secara online. Ospek kampus, orientasi kampus, itu akan online, atau sudah tatap muka. Maka aku ajak teman-teman tadi kerjasama sama BEM gitu ya, cari info. Tapi kalau misalnya harus memadukan ibadah online, harus dilakukan secara online, tapi di satu sisi kita kan mau memperhatikan dan mengembalakan secara personal. Kita bukan cuma kasih link ke mahasiswa baru, nih ya dek, ada link ibadah baru, yuk join. Tapi kita emang benar-benar mau menyambut, mau mengembalakan, mau memperhatikan. Dan dapetin link anak baru dikasih link ikut ibadah, itu kan juga nggak sekedar segampang kita yang sudah mengenal komunitas. Jadi aku ingin ajak kita aware gitu sama apa yang mungkin terjadi, apa yang mungkin perubahan-perubahan apa yang mungkin akan kita alami, sehingga teman-teman kita nggak gagap nanti ketika kita sampai di hari hanya. Teman-teman, aku bikin contoh skenario satu ya. Ini contoh. Tapi aku mau ajak teman-teman bisa melihat pola pikirnya secara besar. Misal kita punya waktu 1 bulan rangkaian penyambutan mahasiswa baru. Teman-teman mungkin ibadah pertama itu adalah perkenalan komunitas, dilakukan dengan ibadah bersama. Ini mungkin secara fisik, secara online. Aku berbicara dalam 2 kondisi gitu ya. Kemudian dari perkenalan komunitas, Shalom, kami dari sini senang menerima teman-teman hadir. Kemudian selama 1 bulan kita ingin memberitakan Injil. Nah, bagaimana memberitakan Injilnya? Teman-teman misalnya pilih metode pertemuan besar 1 kali, pertemuan kelompok 2 kali. Tapi setiap pertemuan itu adalah pertemuan yang mempresentasikan Injil dengan utuh. Misal, di dalam ibadah pertemuan besar, teman-teman mungkin angkat Lukas 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Itu menjadi pertemuan online, misalnya kalaupun secara online atau tatap muka. Untuk pertemuan yang besar, pembicara menyampaikan Lukas 15, narasi Injil yang menceritakan kabar baik Yesus Kristus. Dan kemudian minggu berikutnya, teman-teman mungkin bisa pakai bahan penggalian Alkitab ya, dengan topikal tentang gambar besar Injil atau rencana besar keselamatan Allah. Mungkin ini yang teman-teman sering pakai. Dan minggu berikutnya, teman-teman bisa pilih Yohanes 4, cerita Yesus dengan perempuan Samaria. Itu merupakan pertanyaan Yesus kepada orang yang sangat butuh kepuasan. Dan itu mungkin bisa menjadi jalan teman-teman memantapkan atau mengkristalkan apa artinya Yesus sebagai juru selamat. Dia menjawab kepuasaanmu, dia belajar aspek metafora Injil yang lainnya. Dari situ, teman-teman, selama 1 bulan ini, minggu keempat atau bulan pertama berikutnya, teman-teman sudah bisa masuk memulai hidup baru. Dan kalaupun masih harus secara online, puji Tuhan, MHB sudah tersedia secara online, buku online. Jadi teman-teman, kita bisa lihat gitu, kita bisa punya planning, kalau misalnya waktu kita cuma 1 bulan. Seandainya cuma 2 minggu, cuma punya kesempatan 2 minggu, atau cuma kesempatan 2 kali pertemuan mungkin, dan itu mungkin online semua, atau mungkin bisa tatap muka tapi cuma 2 minggu. Teman-teman, kita mau gimana? Nah, misalnya contoh, ibadah penyambutannya, sekali lah ada ibadah penyambutan yang bersama, dan itu langsung bukakan rencana besar Allah. Rencana kenapa Tuhan tempatkan aku di kampus ini, dan bertemu dengan saudara seiman, komunitas seperti ini. Apa sih rencana besar Allah? Dari situ, teman-teman mungkin minggu berikutnya, kalian bisa ajak kelompok. Terus kemudian teman-teman melihat, mahasiswa yang ada, ini tipe-tipenya berkecukupan, kondisinya baik, well-being-nya terjaga, tapi mungkin relasi dengan Tuhan atau pertanyaan tentang keagamaan, itu mungkin masih jadi sesuatu yang mereka cari. Jadi teman-teman bisa pilih perikopnya, Matius 19, Lukas 19. Kemudian dari situ sudah masuk PJ pertama. PJ pertama, misalnya teman-teman bisa bahas Lukas 15 atau 3-4 minggu pertama, teman-teman bisa bahas narasi-narasi Injil, berbagai metafora Injil dari narasi perjumpaan Yesus dengan tokoh-tokoh. Dan kalau gitu apa yang dilakukan? Kita combine. Setiap minggu kelompok pipa tadi, itu mungkin nggak langsung masuk MHB, tapi
PJ minggu ini bahas apa, minggu itu ketemuan secara online atau mungkin secara fisik, diskusikan gimana datang PJ kemarin, ada pertanyaan nggak, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu ingat, teman-teman printin lagi perikopnya, bahas lagi, perdalam lagi, karena itu adalah narasi-narasi Injil. Teman-teman bisa lakukan itu 3-4 minggu mungkin, sampai akhirnya teman-teman bisa masuk, oke, yuk kita belajar memulai hidup baru, bagaimana bertumbuh sebagai murid. Teman-teman, kupikir dengan adanya skenario-skenario seperti ini, teman-teman kebayang gitu loh. Teman-teman bukan cuma sekedar melanjutkan apa ya eh, tradisi atau mungkin kebiasaan, tapi seandainya kalau itu berubah, kalau seandainya teman-teman nggak bisa lakukan yang sama, teman-teman tahu harus ngapain. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan kembali masuk ke kelompok wilayah masing-masing. Dan sama teman-teman di kelompok wilayah ini, apa yang mau kita lakukan? Teman-teman silahkan bertanya kalau mungkin ada kebingungan atau mungkin ada hal-hal praktis yang teman-teman ingin tanyakan berkaitan tentang kondisi yang teman-teman hadapi. Dan di kelompok nanti juga kami akan coba share beberapa contoh bahan yang kami buat untuk minimal bisa digunakan secara baik online maupun fisik, dan kami targetkan mungkin hanya dalam waktu 60 menit atau 45 menit bisa cukup kayak gitu. Karena kalaupun harus secara online, ya kita tahu gitu, capek kan, lebih lelah kalaupun harus melakukan secara online. Jadi teman-teman feel free buat bertanya, dan teman-teman tolong perhatikan nanti kerangka bahan yang kami buat itu semua polanya seperti yang kita diskusikan di part pertama. Siapa Yesus, siapa kita, apa yang Yesus telah berikan atau apa yang Yesus telah lakukan, dan apa yang menjadi respon kita. Jadi 4 kerangka ini yang menjadi elemen dalam presentasi Injil atau bahan yang kami coba buat kayak gitu. Meskipun nggak harus 4 pertanyaan, mungkin kalimatnya nggak persis sama, tapi teman-teman bisa lihat ini yang mau kami angkat, ini yang kita angkat di dalam narasi-narasi Injil untuk menceritakan kabar baik tentang Kristus. Oke, teman-teman, terima kasih buat perhatiannya sampai saat ini. Sekarang aku persilahkan buat kita secara bergantian. Seperti biasa, teman-teman yang selatan, atau mungkin ada teman-teman dari daerah lain, stay di room ini sama aku. Dan sekarang aku persilahkan pertama-tama buat teman-teman yang mungkin hadir dari wilayah pusat, silakan boleh ikut ke link yang akan dipost oleh Kak Bebet di grup chat. Aku persilahkan Kak Bebet untuk nge-post linknya. Oh, yang udah ada timur ya. Oke, silakan teman-teman pusat dan timur jadi bareng-bareng ya. Berarti silakan teman-teman pusat yang dari kampus pusat dan teman-teman yang dari kampus timur, silakan masuk ke link yang dibagikan oleh Kak Ayuni, Claude Ayuni. Silakan teman-teman langsung klik di link grup chat tersebut. Teman-teman bisa nanti akan langsung berpindah kayak gitu ya. Supaya menghemat waktu, aku juga persilahkan dari Barat, Kak Ruben, Kak Keke, buat sharing linknya. Dan teman-teman yang dari kampus Barat, boleh masuk ke link yang dipost oleh Bang Ruben. Begitu ya. Silakan Pusat dan Timur jadi satu ke post link Kak Ayuni, Ruben yang Barat. Dan yang terakhir berarti Selatan 2, jika ada teman-teman yang datang dari kampus Selatan 2, silakan boleh ke link yang akan dipost oleh Bang Sahat. Aku persilakan buat Bang Sahat menyantumkan linknya. Silakan teman-teman boleh dalam tanda kutip berpindah ya, ini bukan diusir ya, tapi supaya diskusi kita lebih dalam. Teman-teman sebenarnya yang mau disampaikan sama aja kok, tapi kenapa bagi perwilayah supaya teman-teman kan lebih kenal dan mungkin lebih bisa cerita karena udah punya tabungan cerita sebelumnya kayak gitu ya. Oke, silakan aku berikan waktu kurang lebih 10 detik, 15 detik lagi kalau teman-teman masih ada ya. Silakan pusat timur ke Kak Ayuni, barat ke Bang Ruben, selatan 2 ke Bang Sah.
Sembari menunggu, maaf ya, mungkin yang baru datang aku kopikan link part 1, teman-teman bisa subscribe dan ini ya, bisa nanti lihat. Oke, harusnya sudah semua berpindah, semoga semua sudah berpindah, sama aja sih sebenarnya, tapi oke. Oke, aku akan lanjut. Terima kasih teman-teman yang sudah stay di sini. Semoga ini ya masih bisa mengikuti. Nggak apa-apa kalau teman-teman yang nggak datang part 1. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat kayak gitu. Tapi menurutku ini diskusi yang bisa dimengerti kok. Nah, teman-teman, aku sekarang juga mau ajak teman-teman, sejauh ini adakah pertanyaan yang teman-teman mau ajukan? Teman-teman boleh silakan. Aku mau berikan waktu 5 menit dulu ya sebelum aku masuk ke mungkin beberapa contoh. Aku mau ajak teman, aku mau tahu feedback teman-teman. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Karena kita kelompoknya sudah lebih kecil, aku persilahkan teman-teman boleh langsung nyalain mic-nya kali ya. Boleh langsung nyalain mic-nya, boleh manggil gitu. Silakan boleh sampaikan pertanyaannya. Apakah ada teman-teman? Atau kalaupun kalian merasa lebih enak di grup chat juga boleh kayak gitu ya. Mau aku mau tahu dulu gitu, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke. Eh, Teman-teman, kalau ada pertanyaan feel free langsung sampaikan di grup chat ya, supaya aku juga bisa tahu dan aku juga bisa bantu teman-teman. Nah, aku stop sharing dulu. Aku mau ajak teman-teman lihat satu materi yang dibuat oleh Kak Ayuni kemarin. Oke, teman-teman, Kak Ayuni itu buat ini ya, dari Yohanes 4 kayak gitu, dan Kak Ayuni buat dalam bentuk Word dan bentuk PPT. Intinya di kepala dia, dia mencoba membayangkan kalau dia misalnya harus menjelaskan Injil atau melakukan pipa secara online, tapi dalam waktu mungkin ya, kalau online mungkin nggak bisa 2 jam kayak kita pertemuan gitu ya, mungkin harus hanya sekitar 1 jam atau mungkin paling lama 1 jam lah, 40 menit 1 jam kayak gitu. Dan dia melihat kayak gitu ya, mungkin anak-anak yang dia layani itu lebih relate sama narasi dari perempuan Samaria. Ini contoh kayak gitu ya, ini contoh. Jadi pertanyaannya sederhana kayak gitu ya. Pertanyaannya cuma 5 dan dia buatin PPT-nya dan teman-teman jadi bisa jawab di grup chat kayak gitu. Kalau kita pakai Google Meet atau mungkin pakai bahkan pakai WhatsApp kayak gitu, kita masih tetap bisa sharing dan share voice note dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat polanya yang Kak Ayuni buat itu juga masuk tuh. Perempuan Samaria yang berjumpa dan berbincang dengan Yesus adalah kita. Yohanes dengan jelas menceritakan kisahnya pada kita dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Jadi nanti akan diajak dulu baca Yohanes 4 1 sampai 30 dan kemudian kita ajak untuk profiling. Siapa sih wanita Samaria ini? Teman-teman juga bisa sambil lihat ya ayatnya ya, Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Aku mungkin nggak akan ajak teman-teman kerjain bener-bener atau jelasin benar-benar, tapi yang mau aku bagikan adalah teman-teman bisa lihat gitu polanya atau strukturnya atau konsepnya yang mau diangkat. Di ayat 6 dikasih deskripsi, wanita Samaria itu menimba air tengah hari, dan kemudian di ayat 15 dikatakan supaya aku tidak haus lagi dan tidak harus menimba. Berarti ada satu kehausan. Tapi kenapa siang hari di 17:18 ternyata Yesus tahu bahwa ternyata dia punya 5 suami. Dan nanti pemimpin mungkin bisa menjelaskan ya itu sebenarnya upaya dia untuk menghindari rasa malu. Ya begitu. Dan
pertanyaan, maksud atau diskusi berikutnya, hanya perempuan biasa yang terus mencari kepuasan dan dipenuhi rasa malu. Dan adakah kamu menyadari momen-momen dalam hidupmu mencari kepuasan, tapi di satu sisi juga begitu sepi dan penuh rasa malu, sehingga mungkin itu membuatmu berkata, iya Kak, perempuan Samaria itu juga sebenarnya aku. Jadi ini pertanyaan yang menolong kita merefleksikan dari perikop ini secara sederhana, bahwa siapa kita, ingat ya pola itu ya, siapa Yesus, siapa kita, apa yang Yesus lakukan, apa yang menjadi respon kita, siapa kita yang bisa kita refleksikan dari perikop ini. Dari situ Ayuni melanjutkan gitu ya, Yesus adalah seorang pria Yahudi dan sebenarnya mengambil sebuah langkah yang nggak normal. Dia melintasi daerah Samaria. Di situ nanti kita mungkin bisa jelaskan kenapa itu nggak normal. Ia memilih berbincang dengan seorang perempuan Samaria yang sebenarnya sangat anti seorang pria berbicara dengan seorang perempuan, apalagi Samaria lagi. Yesus Yahudi. Nah, siapa Yesus itu? Teman-teman disuruh lihat ayat 10, ayat 13, ayat 14, berbicara tentang akulah air hidup, minum daripadaku dan tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Ayat 21, kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan melalui melalui akulah kamu bisa mengenal, bisa menjadi penyembah-penyembah yang demikian. Dan di ayat 25, perempuan itu bisa bisa menyimpulkan bahwa Yesus sebenarnya adalah Mesias. Dia mencari Mesias itu, dan Yesus berkata, akulah dia. Jadi di sini Yesus menggambarkan dirinya adalah air hidup, menggambarkan dirinya adalah Mesias, menggambarkan dirinya adalah sumber kepuasannya, dan melalui dia sang perempuan ini nggak perlu lagi malu sembunyi-sembunyi, tapi bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan bukan cuma itu, seorang perempuan yang tadinya terasing dan dipenuhi rasa malu, sekarang pergi ke kota untuk memberitakan Yesus. Jadi bukan cuma dirinya yang berubah, rasa malunya tidak lagi menghinggapi dan melumpuhkan, kepuasannya sekarang bisa dipenuhi, dan dia bisa menjadi berkat, pergi ke kota memberitakan Yesus. Tidak ada yang bisa menghalangi sukacitanya, karena pencarian akan kepuasan dan perlindungan terhadap rasa malu telah dipenuhi oleh Yesus Sang Mesias. Nah, pencarianmu akan kepuasan dan perlindungan, akan rasa malu, atau mungkin rasa sepi yang kamu sering jumpai, akan menemukan ujungnya di Yesus. Siapa dia? Sang pemberi air hidup, sang pengubah keadaan, sang Mesias. Maukah kamu memilih mempercayakan dan mengakhiri pencarianmu akan kepuasan yang gak ada habisnya, rasa malu yang merundung, dan rasa sepi yang selalu muncul di hatimu, kepada Yesus Sang Mesias. Teman-teman, ini aku jelasin gini cepat, mungkin 5 menit gitu, atau mungkin berapa menit. Tapi kan kita akan diskusi gitu ya, akan coba saling dengar, akan sambil lihat muka, sambil sharing. Tapi teman-teman, kalian bisa lihat gitu, polanya sederhana kok. Siapa Yesus? Siapa kita? Siapa Yesus? Pemberi air hidup, pengubah keadaan, Sang Mesias. Siapa kita? Orang yang malu, mencari kepuasan tapi malah addicted, malah ketagihan karena malah merusak hidup, yang sebenarnya merasa kesepian. Apa yang Yesus tawarkan? Apa yang Yesus berikan? Keadaan yang berubah, air hidup, nggak haus lagi, keselamatan dan hidup yang kekal kalau dalam kitab Yohanes. Dan apa yang menjadi respon kita? Percaya, dan bahkan nanti di dalam sukacita itu kita bisa menjadi pewarta akan kabar baik ini. Teman-teman bisa lihat, polanya sederhana. Kenapa kami upayakan pakai narasi Injil? Karena ya jujur aja, kadang-kadang kita bikin pipa yang 3 kali bertahap, dan mungkin itu berlanjut gitu ya. Misalnya pertama Allah, yang kedua dosa, yang ketiga keselamatan. Tapi di tengah kondisi seperti ini, di depan kita nggak tahu seperti apa, apakah masih memungkinkan 3 kali pertemuan? Apakah masih efektif 3 kali pertemuan?
kalaupun hanya bisa 1 kali atau 2 kali digabung sama ibadah besar, bisa nggak kita buat setiap pertemuan adalah pertemuan yang bermakna, meaningful, utuh, dan orang bisa melihat Yesus nggak tersegmen, ya begitu. Itu yang menjadi pergumulan dan uh, apa ya uh, ide yang mau kami lemparkan kepada teman-teman, ya begitu. Aku kasih contoh lain ya, aku stop sharing sebentar. Aku akan perlihatkan contoh dari ini mohon maaf pakai Word. KBBet kemarin coba buat, semoga bisa terlihat. Aku akan zoom, tenang. Kalian juga bisa sambil ini ya, swipe layar gitu buat ngezoom. Teman-teman, KBBet itu buat dari cerita Zakheus. Teman-teman, ini pendahuluannya. Yesus sedang jalan ke Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota pertanian yang kaya dan tempat beristirahat yang populer untuk para bangsawan, bahkan imam. Seperti biasa, ditanya, seperti apa yang Yesus lakukan sebelum tiba di kota Yeriko. Baca singkat untuk kemudian lihat, oh ceritanya lagi begini. Dan kemudian ketika masuk ke cerita Lukas, atau Lukas 16-nya cerita Zakheus, teman-teman ketika baca 6 ayat pertama, kita bisa langsung tanya gitu ya, apa saja yang bisa kita ketahui tentang Zakheus? Siapa Zakheus? Kita bikin profilingnya. Kenapa? Biasanya tokoh dalam narasi itu yang menjadi refleksi atau cermin siapa kita yang mau diajak bercermin. Dan biasanya apa yang kita simpulkan tentang Zakheus, itu menggambarkan siapa diri kita. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira reputasi seperti apa yang mungkin dimiliki oleh seorang pemungut cukai seperti Zakheus di kota seperti ini? Teman-teman, aku ajak sambil buka Lukas 19 ayat 1-10. Kalau teman-teman familiar dengan ceritanya, kalian akan tahu. Sebenarnya Zakheus itu adalah pemungut cukai, dan yang nama pemungut cukai, kepala pemungut cukai itu sangat dibenci. Ada keterangannya di sini. Sebenarnya kepala pemungut cukai adalah orang Yahudi yang dipekerjakan untuk pemerintahan Roma mengambil cukai, mengambil pajak dari orang-orang Yahudi. Jadi jelas dianggap pengkhianat, dianggap orang berdosa, bahkan ya pemungut cukai gimana cara hidupnya, pasti nggak cuma pungut cukai, dilebihin dikit misalnya. Dan itulah gambaran kita gitu ya. Kita bisa ajak buat merefleksikan, ya kita pun sebenarnya juga orang-orang yang berbuat curang, berlaku curang, dan bukan cuma berlaku curang, kita sebenarnya juga kesepian, nggak punya relasi, dimusuhi, pantasnya dijauhi, karena memang kita sebenarnya orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan relasi itu, misalnya. Dan kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya, apa yang mengejutkanmu ketika membaca pertemuan awal Yesus dan Zakheus dibandingkan Yesus menghampiri Zakheus dengan orang banyak yang melihat relasi Zakheus dan Yesus? Teman-teman lihat di ayat 7, sebenarnya orang-orang sungut-sungut kan ketika Yesus memilih aku harus menumpang di tempatmu. Tapi teman-teman ketika Yesus harus menumpang, itu mengejutkan gitu ya. Ternyata Yesus memang udah sengaja menghampiri Zakheus. Dan dari situ teman-teman, apa yang Yesus lakukan untuk membangun relasi? Yesus menghampiri, Yesus berkata segeralah turun, Yesus berkata aku harus menumpang di tempatmu, menumpang di tempat seorang yang sangat dibenci, sangat dijauhi, orang yang mungkin bahkan secara pribadi juga sadar apa yang dia lakukan. Tapi di sini kita bisa lihat gitu ya, pola yang tadi, siapa kita, siapa Yesus, apa yang Yesus lakukan, apa yang menjadi respon kita. Dari situ, apa yang terjadi dalam perubahan di akhir pertemuan ini? Apa yang menjadi respon? Dia sadar akan kesalahannya, dia mendapatkan keselamatan, Yesus menegaskan di rumah ini terjadi keselamatan, itu di ayat 9. Kemudian Zakheus juga sadar perbuatannya, dia mengubah perbuatannya, memperbaiki kesalahannya gitu ya, maksudnya menjadi respon ketika dia berjumpa dengan Yesus yang mau berelasi dengan dia sadar yang dia lakukan, dia tinggalkan karena dia telah berjumpa dengan Yesus yang mau berelasi. Sekali lagi polanya, siapa Yesus?
siapa kita, siapa Yesus. Dia yang mau menghampiri, dia yang mau berelasi. Siapa kita yang harusnya dijauhi, pendosa. Apa yang Yesus lakukan, dia menghampiri, dia memberikan keselamatan, dia memberikan relasi baru. Apa yang menjadi respon? Percaya, mengikut, menerima dia, dan kemudian meninggalkan perbuatan atau kesalahan kita. Dari situ kemudian diajak untuk merefleksikan apa yang menjadi makna firman Tuhan bagiku, apa yang menjadi respon kita, mulai masuk ke kondisi kita secara pribadi. Dari situ kita ajak, apakah kamu sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus yang sanggup mengubahkanmu? Apakah teman-teman bisa tanya gitu ya ke orang yang mengalami atau dilayani gitu ya membaca perikop ini, kamu sendiri kalau boleh sharing gitu ya, bagaimana sih relasimu dengan Yesus? Apa yang kamu alami kayak gitu? Dan pertanyaan terakhir gitu ya, bukan kebaikan Zakheus yang membuat Yesus datang, tapi Zakheus mengalami perubahan hidup menjadi pribadi yang baik karena Yesus yang menemuinya, memulai relasi. Nah, apa kalau kamu sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang harusnya kamu sadar, kamu ubah, apa yang harusnya kamu munculkan dalam dirimu. Jadi Kak Bebet bikin 2 pertanyaan, kalian bisa lihat ya polanya. Untuk mereka yang memang masih belum mengerti tentang kekristenan, adakah kerinduan untuk dapat melihat Yesus menerimanya untuk tinggal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu? Ini buat mereka yang mungkin belum percaya. Ini buat mereka yang mungkin sudah percaya, tapi bagaimana saya sekarang hidup mendengar kabar baik tentang Yesus dan itu diaplikasikan, dinyatakan di dalam hidup saya. Karena seperti yang kita kemarin diskusi di part pertama, Injil itu bukan cuma sekali di awal yang menjadi berita keselamatan, tapi menjadi berita yang terus-menerus kita renungkan dan aplikasikan, dan itu yang menjadi dasar kita boleh berubah dan bertumbuh menjadi murid Tuhan. Jadi teman-teman bisa lihat gitu, dari 2 pola ini, teman-teman dalam satu pertemuan, kita bisa memberikan multifaset kabar keselamatan atau aspek presentasi Injil, elemen presentasi Injil dengan utuh. Dan kalaupun teman-teman hanya punya 1 atau 2 kesempatan, kalian nggak harus nunggu pertemuan pertama dulu ya, baru bisa masuk ke bahan yang kedua. Atau teman-teman ntar nyusul dulu pertemuan pertama. Setiap pertemuan punya maknanya masing-masing, dan kalian bisa pilih dan sesuaikan bahasa Injil apa yang teman-teman lihat lebih relate sama teman-temanmu. Misalnya teman-teman merasa cerita Zakheus ini kurang relate nih, karena kebanyakan teman-teman di kampus itu datang dengan banyak pergumulan, banyak kesulitan. Mereka bukan seperti Zakheus yang berkecukupan, kaya, nggak terlalu mikirin gitu ya, lebih ke arah kesepian. Tapi benar-benar ngalamin tantangan, penderitaan. Mungkinkah kamu melihat perikop-perikop lain yang menggambarkan kondisi seperti itu? Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan, mengangkat menyembuhkan perempuan yang bungkuk, yang benar-benar ngalamin penderitaan bertahun-tahun dan gak ada yang bisa dilakukan untuk sembuh. Tapi Yesus bisa menyembuhkan dan dia memulihkan dirinya. Jadi teman-teman, kupikir dengan teman-teman bisa melihat kekayaan metafora Injil, kalian bisa mempersiapkan diri untuk yang berikutnya, menyambut masa baru yang berikutnya. Aku tampilin satu contoh lagi. Sorry, sebelum aku berikan waktu buat teman-teman boleh merespon atau memberikan pertanyaan. Satu contoh lagi dari Bang Ruben. Mana ya Bang Ruben? Sebentar. Nah, teman-teman, uniknya Bang Ruben itu bikin bahan penginjilan atau bahan diskusi, semoga terlihat, semoga muncul. Oke. Bahan diskusi yang penciptaan, jatuh dalam dosa, Kristus, dan panggilan atau komunitas baru, panggilan hidup baru. Tapi dia buat dalam satu cerita narasi yang sebenarnya bisa disampaikan dalam 1 kali pertemuan atau maksimal 2 kali pertemuan. Jadi dia bikin berdasarkan outline kitab Efesus. Jadi creation, penciptaan, Allah, manusia dan dosa, keselamatan, apa yang Kristus lakukan, dan apa yang menjadi respon. Sebenarnya sama sih. Siapa Yesus, siapa kita, apa yang Yesus lakukan,
dan apa yang menjadi respon. Dia bikin pakai chapter-chapter cerita. Aku mungkin nggak bacakan detail, tapi dia pakai pertama, before the story begins. Dia ceritakan bahwa semua dimulai dengan ada sesosok pribadi yang eksis dari kekekalan sampai kekekalan. Kemudian dia menciptakan manusia. Kemudian ada pertanyaan perenungannya. Apa yang kamu pelajari tentang Allah dan manusia? Jadi hanya bacaan, hanya ayat-ayat, tapi kemudian ada diskusinya kecil kayak gitu. Dari bagian ini, apa yang kamu pelajari tentang Allah dan manusia? Teman-teman, bahan ini dibuat dengan asumsi yang mendengarkan nggak perlu detail lagi tahu hari pertama Tuhan ciptain apa, hari kedua Tuhan ciptain apa, hari ketiga Tuhan ciptain apa. Tapi mau mengangkat lebih ke arah bagaimana relasi Allah dengan manusia, dan manusia yang diberi manusia yang diciptakan Allah punya tujuan seperti apa, punya gambar, punya makna seperti apa. Oke. Dari situ, ini mungkin hanya 5 menit gitu ya, kalau sharing atau mungkin 10 menit, sudah bisa langsung masuk ke fall, kejatuhan. Tapi cerita tidak berjalan dengan mulus. Tapi manusia memberontak, manusia memilih tidak taat. Kemudian ada pertanyaan diskusinya. Ini dilihat dari Efesus, bisa baca ayatnya, kita lebih taat sama iblis, hidup dalam hawa nafsu daging, itu Efesus 2. Dan kemudian ada pertanyaan bukan penggalian ya, pertanyaan diskusi. Apa yang dilakukan orang yang sudah mati? Bisa nggak sih orang yang sudah mati melakukan aktivitas tertentu, apalagi memuliakan menikmati Allah? Kemudian, seandainya kalau ceritanya berakhir di murka Allah, apa menjadinya hidupmu? Dan ada nggak hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Ini pertanyaan yang bisa kita bikin atau mix and match untuk mengeksplor anak-anak kita yang kita layani seperti apa. Itu aja teman-teman, harapannya dalam waktu 30 menit kita udah bisa cover penciptaan dan kejatuhan. Kemudian masuk ke keselamatan. Puji Tuhan, ternyata ceritanya nggak selesai. Di Efesus dikatakan, Yesus telah diberikan supaya kita boleh mengalami kehidupan kembali, dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan itu semua adalah pemberian Allah, itu semua adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Dari situ kita coba eksplor lebih jauh. Mengapa Allah mau mengasihi kita? Tadinya kan Allah marah, kita memberontak. Kok jadi nggak murka lagi? Kenapa? Apa alasannya? Sesungguhnya murka Allah itu tetap dinyatakan, tapi itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Apakah kamu mau percaya? Hanya percaya Allah murka ditanggung Yesus, saya nggak jadi memurkai. Kan kalau kamu lihat ceritanya, emang begitu kan? Itu yang adil. Itulah yang masuk akal, bahwa ada yang menanggung dosa supaya kasih bisa dengan sempurna juga dinyatakan. Jadi dari situ kita udah bisa bahas satu kali pertemuan 45 menit dengan sharing mungkin. Mau nggak menerima Yesus Kristus sebagai siapa dia? Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa kita? Harusnya yang dimurkai kan? Harusnya yang dibuang, harusnya yang mengalami murka Allah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia menanggung murka Allah, mencurahkan darahnya. Nah, kalian mungkin bisa berhenti sampai sini. Ini kan contoh ya, nanti bisa teman-teman berhenti sampai sini. Atau mungkin bisa lanjut juga gitu ya. Setelah itu, bagaimana responmu? Melanjutkan ceritanya. Kalau sudah begitu, apakah selesai? Diselamatkan, sudah selesai, ongkang-ongkang kaki, duduk? Tidak, ceritanya belum selesai. Kita diajak untuk melakukan tujuan hidup kita, memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman, Bang Ruben jelasin secara singkat di kitab Efesus bahwa kita dipanggil untuk melepas manusia lama, memakai manusia baru. Respon, lihat Zakheus tadi, lihat perempuan Samaria tadi, polanya sebenarnya dalam Alkitab itu sama dan kentara kok. Bagaimana hidup sebagai anak-anak terang, bagaimana hidup di tengah relasi yang dimiliki, di tengah keluarga. Lalu bagaimana dengan iblis yang menggoda kita? Bukan berarti dia hilang begitu saja, tapi dia sudah tidak berkuasa, tapi dia akan terus mencoba merusak kita, sehingga di Efesus 6, pakai perlengkapan senjata Allah, perangi iblis, bertahan, setia sampai akhir. Apa yang bisa kamu mau? Apa yang kamu pikir kamu mau lepaskan manusia lama? Apa yang kamu pikir kamu mau setia di dalam Tuhan sebagai respon
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah kamu hidup sebagai Yesus dan belajar untuk menjadi muridnya? Teman-teman, ini kalimat penutupnya doa Paulus kepada jemaat Efesus di Efesus 6. Teman-teman bisa lihat dalam satu pertemuan kita bisa kita bisa efektif gitu. Kita nggak cuma sekedar ya dari dulu emang bab pertama tuh penciptaan dulu, dari dulu baru penciptaan baru dosa, habis baru dosa baru keselamatan. Tapi kita bisa melihat gitu, kalau seandainya waktunya terbatas, frekuensinya terbatas, kalau mungkin nanti secara online jadi mundur timelinenya, kita tahu setiap pertemuan itu bermakna, meaningful, strategis, dan tetap bisa mengabarkan berita baik dengan utuh, dengan segala ekspresi dan usaha manusiawi kita. Jadi teman-teman, ini contoh-contoh yang dibuat. Contoh-contoh ini akan kami coba bagikan setelah kami buat rapi. Ini memang masih contoh, tapi itu idenya yang mau kami sampaikan dan kami share kepada teman-teman. Teman-teman bisa lihat tadi, secara timeline, bisa bikin skenario, secara bahan, secara metode, kalian bisa pilih plus minusnya kondisi kalian seperti apa, dan kemudian secara bahan, kalian bisa lihat bahasa mana yang lebih tepat, mana yang lebih mungkin sesuai atau dibutuhkan nyambung sama mahasiswa yang ada di kampus. Aku berhenti sampai sini. Semoga itu menolong teman-teman untuk boleh nggak langsung clear semua, tapi minimal langkah demi langkah kalian tahu gambaran besarnya dan apa yang mau teman-teman terus pikirkan dan gumulkan. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Aku butuh respon teman-teman supaya aku tahu apakah ada hal-hal apa lagi yang bisa aku bantu tolong pikirkan, aku bantu tolong sharingkan. Di sini bersyukur ada Bang Sahat, ada Bang Alex, mereka juga bisa memberikan respon atau pertanyaan atau konsep yang mungkin teman-teman juga ingin tanyakan, kayak gitu ya. Aku persilakan teman-teman jika ada, boleh langsung nyalakan mic-nya karena kelompok kita sudah lebih kecil, dan teman-teman boleh silakan ataupun boleh nulis di grup chat. Apakah ada? Aku persilakan ya. Atau mungkin nggak harus pertanyaan kali ya, apa yang menjadi kesulitanmu gitu, apa yang menjadi tantanganmu ke depan. Karena aku nggak hafal ini nama-namanya dari kampus-kampus mana aja, jadi teman-teman feel free buat share kalau mungkin ada pertanyaan atau ada kebingungan ya. Silakan, supaya waktunya maksudnya nggak kosong begini ya. Feel free kalau misalnya ada yang mau bertanya. Sembari menunggu mungkin Bang Alex ada hal yang Bang Alex lihat juga jadi concern, ada yang Abang mau coba sharekan juga Bang? Sejauh ini sih belum sih Bang Rey. Maksudnya semua udah disampaikan, tinggal teman-teman mungkin harus bisa dengan peka kali ya melihat apa yang paling dibutuhkan, lalu mungkin kita harus keluar dari ya mungkin out of the box gitu. Jadi ini kan belum pernah terjadi mungkin situasi seperti ini. Jadi kita sama-sama nggak punya pengalaman sebenarnya. Nah, disinilah kita penting untuk tidak hanya mempertahankan apa yang biasa kita lakukan, tapi kita dengan efektif memikirkan berbagai hal yang yang mungkin bisa dilakukan. Nah, paling tidak itu sih yang saya lihat. Oke, thank you Bang Alex. Silakan teman-teman ya, kalau ya aku juga nggak maksa-maksain ada pertanyaan juga sih, tapi maksudnya aku sangat rindu lah gitu, maksudnya teman-teman feel free, jangan sungkan, jangan kebingungan sendiri gitu, karena ya kita tahu gitu ya, ini juga masa-masa nggak mudah. Luther, thank you. Nggak gimana dan semua obat untuk komunitas bagi ini. Iya, makanya aku sadar tuh, itu mungkin akan jadi tantangan. Misalnya kalaupun harus secara online, orang kan nggak langsung serta-merta dikasih link mau ikut. Itu satu dari sisi dianya. Dari sisi kita, gimana caranya tahu
infonya gitu, mau ngabarin ke siapa dan sebagainya. Jadi makanya kalau aku pakai istilah teknis, ada pre-evangelism, ada persiapan menuju pekabaran Injil. Di pre-evangelism, persiapan pekabaran Injil, apa yang kita lakukan? Kalau teman-teman nanti lihat rekaman ini dan lihat cuplikan Becky Piper tadi, di pre-evangelism itu apa? Kita bangun relasi memang. Jadi disitulah mungkin extra effort kita membangun kepercayaan, menjelaskan apa itu persekutuan. Kita dari, misalnya Luther aku tahu dari UP, kita dari PMK UP, Pancasila. Jadi nggak, ya karena kalau cuma bikin poster, kasih link, teman-teman jangan lupa ikut ya. Aku pikir uh, ya syukur ya masih ada aja juga yang mau ikut. Tapi mungkin itu percobaan pertama. Ketika nanti nggak ada follow up, percobaan berikutnya dia ya udahlah, di gereja juga biasa juga pakai link. Apa yang mau kita ajak untuk alami bersama, kayak begitu. Jadi kupikir aku jujur ya, aku akan lebih condong berkata jangan serta-merta adakan ibadah besar apalagi yang secara online. Kupikir itu hanya webinar kayak gitu, tapi persekutuan, relasi itu memang ya akhirnya yang lebih kecil lah. Mengapa kita memutuskan lebih kecil seperti ini, bagi-bagi kelompok, sebenarnya kan bisa aja jadi satu. Pertanyaannya sama, diskusinya sama. Tapi dengan tujuan ya kita mau kenal gitu siapa yang ada di dalamnya, kita mau coba ngobrol lebih dalam sehingga kalau orangnya lebih kecil, kesempatan sharing lebih banyak, lebih panjang bisa explore. Karena itu aku secara pribadi memang lebih condong, mau nggak mau, mungkin kondisi ini mendorong kita melihat kemelayanan kita mungkin sudah terlalu programik banget, programik apa ya, terlalu ya udah dimasukin ke program, that's it. Tapi mungkin kondisi seperti ini membuat kita emang pelayanan itu ya dari orang ke orang, dari pribadi ke pribadi kayak gitu. Dan kupikir itu yang perlu kita terus gumulkan kayak gitu ya. Mau nggak mau, makanya aku selalu bilang di skenario tadi ya, mungkin perlu ada waktu gitu ya, perkenalan persekutuan supaya mereka tahu gitu dan mau gitu ya, minimal menerima apa yang kita mau bagikan supaya mereka percaya dulu. Karena kalau kita tiba-tiba bilang ini link pipa, lah buset dah, link pipa kan itu nggak ini banget kayak gitu. Jadi mungkin semoga itu menolong ya. Apa aku menjawab, Luther? Silahkan boleh kasih komentar lagi ya. Valerie, kreatif dan saya sedang mengalami kebingungan mengadaptasi retret berunding dengan dosen retret secara online. Apa? Ya Valerie, uh, retret online secara nama aja retret buat mundur gitu, tapi online itu aja secara kondisi aja juga mungkin juga sulit ya. Tapi ya disinilah aku pikir kita harus berpikir ya, mungkin secara oke lah, nama mungkin boleh berubah ya, mungkin bukan retret, mungkin bukan namanya nggak harus retret online atau apa, tapi aku ajak gimana caranya kita perbesar ruang kontak dan ruang komunikasi dengan mahasiswa yang kita layani. Intinya kalau ada mereka tahu siapa kita gitu ya, mereka tahu siapa yang mereka bisa tanya, mereka tahu siapa yang bisa mereka cari kalau mereka punya kesulitan. Aku pikir itulah yang membangun relasi dan keterbukaan untuk kemudian mau dibimbing atau mau diajar lebih lanjut. Jujur kalau pertanyaanmu apakah retret ini lebih baik dilanjutkan setelah pandemi berakhir, saya nggak tahu. Contohnya gini ya, itu akan terjadi kapan? Misalnya pandemi berakhir, dinyatakan berakhir, baru normal semua November atau Desember. Apakah masih efektif? Maksudnya gini, kita lebih sayang retretnya atau lebih sayang jemaatnya? Kan, pasti lebih sayang jemaatnya kan. Apakah menunggu sampai Desember itu terbaik buat jemaat atau tidak? Atau sebenarnya dalam perjalanan ini nggak apa-apa, mohon maaf, retret nggak diadakan, tapi bagaimana gantinya retret? Bagaimana mungkin pertemuan tiap minggu menjadi bermakna atau 2 minggu sekali ada yang pertemuan besar, kemudian ada yang pertemuan kecil, setiap orang dibagi dengan dalam tanda kutip apa namanya kelompok mentor atau kelompok kakak apa kayak gitu. Kalau mungkin nama kelompok kecil atau KTB juga membingungkan, tapi
sebisa mungkin ya memperbesar ruang kontak dan ruang perjumpaan dengan mahasiswa yang kita layani. Karena kalaupun mau dipaksakan retret online, ya jujur ya kalau kau tanya retret online, saya nggak pernah, saya juga belum pernah ngalamin retret online. Saya juga jadi pembicara juga bingung kali, Bang, jadi pembicara retret online gimana mau berturut-turut dari jam 1 sampai jam 6 kayak kita retret biasa, terus jam 4 istirahat, snack kan akhirnya mohon maaf ya, jadinya kan jadi rangkaian pembinaan juga, bukan retret, rangkaian webinar, dan itu sangat melelahkan. Nah, aku pikir aspek-aspek seperti itu juga perlu kita pikirkan kan. Aku pikir kalau ditanya lebih baik dilanjutkan, saya nggak bisa jawab. Itu mohon maaf ya, itu pergumulan dan tanggung jawab Valeri. Melihat kondisi jemaat dan kondisi kampus seperti apa, kayak gitu. Dan ya aku doakan semoga itu keputusan yang terbaik. Aku sih buatku prinsipnya satu, kita mau menggembalakan, kita mau memperhatikan jemaat. Kalau karena retret kita jadi terkorbankan waktu untuk memperhatikan jemaat, buang yang membuat kamu, yang menghalangi kamu dan kepengurusan memperhatikan jemaat. Pilih yang membuat kamu bisa berinteraksi dengan jemaat sedini mungkin, secepat mungkin atau seintens mungkin, dan sesering mungkin, kayak gitu ya. Apakah aku menjawab, Valerie, atau mungkin Bang Alex ada yang mau ngasih pendapat? Bang Sahat juga boleh mungkin ngasih pendapat. Sorry, Valerie dari kampus mana? Aku nggak. Lihat ininya mungkin Bang Rey. Ini retretnya buat mahasiswa tingkat 2, bukan buat mahasiswa baru. Mahasiswa tingkat 2 ke atas. Oh, Kalau pengalaman saya, jadi gini teman-teman, beberapa hal kita lihat tujuannya. Jadi abang ada rapat, saya punya rapat yang harus, biasanya kami rapat nginap 4 hari. Lalu ketika itu menggantinya bagaimana? Itu kan mirip kayak retret ya. Akhirnya kami menggantinya adalah tetap rapat. Tapi rapatnya 1 hari cuman 1 jam. Selama 4 hari berturut-turut. Tiap hari 1 jam aja. Karena ternyata juga waktu dipikirin, oh bisa kok. Kita kadang-kadang lamanya kalau rapat bersama karena sebenarnya banyak hal yang tatap muka itu banyak bercandanya, ngobrolnya, dan kita dapat kebersamaannya. Tapi online ini bisa tetap kita sikapi. Jadi misalnya kalau mau tanda kutip retret, ya mungkin namanya bukan retret lagi, tapi pembinaan. Pembinaan lihat aja, kalau misalnya 3 hari, ya udah. Kita akan ada pembinaan 3 hari berturut-turut teman-teman. Hari pertama temanya ini, hari kedua temanya ini. Mungkin kalian udah ngontak pembicara, maka bisa juga itu yang teman-teman provide misalnya. Kalau memang itu yang mau diusahakan. Jadi sebenarnya jangan apa ya, jangan terlalu pusing dengan jadi retret apa enggak. Tapi lihat aja nih tujuannya memang perlu nggak jemaat dibina. Kalau mereka perlu dibina, maka buatlah pembinaan itu jadi lebih simpel misalnya. 1 hari retret, pilih aja 1 sesi atau 2 sesi yang tepat. Mau dibikin 1 hari atau mau dibikin, kalau 1 hari sih bagi saya kecapean ya. Kayak retret misalnya 1 hari kita dengar seminar kayak gini aja 3 kali, 4 kali udah capek sebenarnya. Makanya mungkin kalau saya bisa kalian bikin per minggu misalnya. Jadi rangkaian pembinaannya tetap orang dapat temanya, dan orang dapat ininya juga apa spiritnya, mau bikin 3 hari berturut-turut atau 3 kali pertemuan setiap minggu atau mau 1 hari langsung 2 sesi. Tapi coba pikirin kapasitas, karena teman-teman kan juga lagi kuliah online mungkin, tapi nanti kalau pas libur seharusnya kan nggak ada kuliah online. Nah itu bisa jadi satu sarana yang teman-teman coba tanya sama teman-teman. Jadi kalau saya lihatnya, lihat dulu tujuannya apa, retret itu bentuknya. Untuk mencapai tujuan jemaat dibina, bisa retret, bisa dengerin podcast, bisa dengerin apa. Nah, tapi seperti yang kami sudah sempat bahas di waktu-waktu sebelumnya, coba juga untuk engage sama jemaat yang kayak Bang Ray bilang itu, jangan cuman ya udah orang ikut seminar, kita nggak tahu nih gimana ya ke depannya, dia sebenarnya ngerti nggak materinya, dia engage nggak sama materinya gitu sih.
Thank you Bang Alex. Semoga menolong menjawab buat Valeri. Eh, untuk tema-tema regenerasi dan sebagainya, prinsip-prinsip tadi itu ada di link rekam PMKJ, gitu rekam PMKJ. Jadi teman-teman please cek ke sana. Kami sengaja upload kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti dengerin ulang dan bisa share bareng-bareng gitu ya. Grace, thank you buat pertanyaannya. Para PKK sudah dapat membangun first impression mereka yang bisa engage dan memperhatikan personal APIPA atau AKK. Membangun first impression, mereka bisa engage dan memperhatikan first impression. Sorry, boleh ngomong aja, Grace? Aku kurang ngerti maksud pertanyaanmu. Membangun first impression itu seperti apa maksudmu? Thank you. Jadi kan ada kemungkinan kalau misal kemungkinan PI online dan dibagi-bagikan ke kelompok gitu kan, karena kalau misalnya ibadah besar karena kurang efektif. Nah mungkin apalagi para PKK baru ini, CPKK baru akan pertama kali dihadapkan dengan anak kelompok kecilnya gitu. Nah tadi maksudnya kayak memberi mereka memberikan adanya itu kayak kepercayaan supaya selanjutnya kayak first impression sehingga mereka selanjutnya bisa mempercayai mereka gitu. Maksudnya selama ini kan para PKK-nya juga mengenal karena udah langsung ketemu gitu. Oke, thank you Grace. Iya, jujur aku juga nggak punya jawaban langsung harus bagaimana membangun, tapi kita mesti mikir ulang gitu ya. Kita misalnya nggak bisa ketemu, terus tiba-tiba dimasukin ke kelompok WA, orang kan tiba-tiba langsung live juga lagi, langsung memberontak. Ini gue dimasukin ke grup apa ini kayak gitu. Jadi memang makanya tadi yang aku pikirkan ya, kita harus punya perkenalan komunitas kayak gitu. Nah, perkenalan komunitas seperti apa? Itu yang pertama kan menurutku kita harus punya info dulu. Siapa APIPA kita, siapa kakak kita. Aku mohon maaf lah ya, aku jujur cerita pakai pengalaman. Sebenarnya kalaupun tatap muka, kita kan juga tiba-tiba didatangi. Kita juga tiba-tiba di kontak kayak gitu ya. Nah, aku punya pengalaman unik begini. PKK aku itu komdis, ketua ospek. Jadi nggak bisa ada tatap muka di PJ atau di PD gitu ya. Aku nih PKK kamu. Kita nggak boleh ketemuan tuh sama senior. Jadi cuma lewat SMS waktu itu. Dan itu cuma jangan lupa datang PD ya. Terus dia cuma kasih inisial lagi. CHR kayak gitu. Kita bingung kan siapa ini, kenapa tiba-tiba ngingetin jangan lupa datang PJ. Tapi kemudian ada satu waktu dia memperkenalkan diri buat sorry ya, kita 1 bulan ini nggak bisa nih ketemu tatap muka, nggak ketemu iya kenalan gitu, karena dia dilihat orang lain juga nggak boleh main sama maba, itulah kondisi fakultas kami gitu ya. Tapi komunikasi jalan terus kayak gitu. Nah, aku kepikir ya mau nggak mau first impressionnya gimana? Ya mau nggak mau personal dulu gitu ya, mungkin hanya sebatas lewat WA gitu ya. Shalom, siapa namanya, misalnya aku Shalom Grace, kenalin aku dari FTUI angkatan ini, aku dapat nomor kamu dari penyambutan mahasiswa baru, dan aku tahu kamu, misalnya aku tahu data kamu lah, kamu juga Kristen kayak gitu. Aku mau memperkenalkan, welcome ke POFT. Kamu dari Grace FT bukan sih? Aku mungkin salah apa, datang ke PMK kayak gitu. Dan aku pengen bantuin kamu karena di masa PJJ ini kan mungkin kamu ada pertanyaan atau mungkin ada kebingungan tentang persiapan kuliah. Mungkin masuknya nggak langsung mau pipa nggak ya, mungkin masalah dunia kuliahnya dulu, ada penyesuaian ospeknya, ini nanti secara online tugasnya gimana dan sebagainya. Jadi mungkin ya mau nggak mau memang itu harus person by person, dan dalam iman doakan, kontak, lakukan, jalankan, dan lihatlah bagaimana mereka meresponi walaupun hanya lewat teks. Karena memang kita hanya, misalnya kalau online ya memang hanya bisa lewat teks. Pertama-tama, nggak mungkin langsung video call kan, pasti di reject. Tapi lewat teks itu,
ya ya kita doakan Tuhan bekerja, usaha manusiawi yang kita percayakan kepada Allah yang berdaulat supaya dia melakukan pekerjaan yang supranatural. Tapi dari situ, oke, aku boleh gabungin kamu nggak sama teman-teman yang lain yang juga aku kenal nih. Ini satu angkatanmu nih, tapi beda-beda jurusan, tapi sama-sama eh, Kristen misalnya. Gabunginlah berempat. Shalom teman-teman, ini grup kenalan awal-awal kayak gini. Feel free buat sharing kalau ada pertanyaan dan apa. Terus kita boleh nggak sekali kita video call dong, pengen lihat gitu, cuma lihat foto, biar biar kita 5 menit aja, 10 menit, biar minimal kalian tahu muka aku tahu muka kalian. Jangan langsung tiba-tiba video call 1 jam ya, sediain waktu. Ya siapa juga yang mau tiba-tiba 1 jam video callan sama orang nggak dikenal. Tapi ya udah, apa ya, langkah-langkah baik seperti itulah yang mungkin kita bisa usahakan supaya kita bisa membangun relasi kayak begitu, Grace. Jadi aku nggak punya handbooknya ya, gimana first impression supaya mereka engage. Tapi kalau kita tulus memperhatikan, orang bisa tahu kok. Aku berani jamin itu. Kalau kita benar-benar engage dan perhatikan mereka, bukan demi objek pelayanan, orang bisa tahu kok. Orang bisa lihat kamu tuh merhatiin aku karena sekedar mau ajak aku ke sini, mau ajak aku ke sana, mau ajak aku baca ini, mau aku ajak baca itu, atau karena emang, oh iya makasih ya Kak sudah nanyain, sudah memperhatikan. Kupikir itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang kita layani. Thank you Bang. Apakah menjawab, Grace? Oke, Menjawab. ya sama-sama. Oke teman-teman, kalau mungkin ada satu pertanyaan lagi boleh, kalau enggak nggak apa-apa, aku akan lanjutkan untuk pengumuman dan kita doa tutup. Tapi silakan, kalau masih ada 1-2 pertanyaan lagi, kita sampai 18.20 kali ya untuk yang terakhir. Apakah masih ada teman-teman? Silakan, boleh langsung nyalain mic-nya atau boleh tulis di grup chat-nya. Oke, terima kasih Valeri, terima kasih juga Luther. Ada lagi yang mau sharing atau mau menanyakan sesuatu? Oke, kalau nggak ada, teman-teman, ini silakan ya kalau masih setengah nulis. Tapi kalau nggak ada, teman-teman semua, kami juga coba nggak disusun. Nanti kami kumpulin part 1, part 2. Teman-teman bisa dengerin. Terus makalah-makalah ini, presentasi maupun juga contoh-contoh bahan, kami akan coba jadiin satu link. Teman-teman bisa jadi resource. Kami di PMKJ, kami benar-benar ya, feel free kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau ada kebingungan, kalau ada mau brainstorming bareng. Jadi silakan hubungi Bang Alex, Bang Sahat, aku, bukan cuma buat minta pembinaan gitu, tapi hanya kalau bisa mau, Bang, ambil waktu 30 menit kita sharing bentar, Bang, sama teman-teman yang lain, prinsip-prinsip apa, feel free gitu. Kita tahu ya, kita sama-sama baru di kondisi seperti ini, bukannya mau menakutkan, bukannya mau membuat khawatir, karena kita tahu penginjilan adalah pekerjaan Allah, tapi kita juga mau bersiap-siap supaya bagian kita, peran kita bisa lakukan dengan terbaik, mengomunikasikan Injil melalui perkataan dan kehadiran dan perbuatan hidup kita. Oke teman-teman, aku berikan, kalau nggak ada lagi, sebelum kita tutup dalam doa, aku mau berikan beberapa pengumuman, seperti biasa beberapa acara. PMKJ minggu depan, 2 minggu berikutnya adalah PPM Doktrin Manusia dan Dosa. Jadi kupikir teman-teman feel free buat join. Ini bisa menjadi bisa ngelihat gitu contoh-contoh perikop atau mungkin pemahaman yang bisa teman-teman tonjolkan di ketika membahas dosa. Jadi mungkin teman-teman bisa pilih dan pilah yang mana yang teman-teman lihat bisa teman-teman sampaikan di penyambutan masa baru. Seperti biasa, teman-teman Selatan di hari Selasa ya, jam 5. Kemudian habis ini ya, Kamis 14 Mei, jam 7:30 nanti, teman-teman, pelayanan media sosial juga menjadi hal yang mungkin kita perlu masuk di dalamnya. Dan ini kita ada diskusi kecil bagaimana di tengah perbandingan yang dipertontonkan, diperlihatkan di media sosial, mungkin mempengaruhi kita. Mungkin itu bisa menjadi cara teman-teman masuk ke orang-orang yang teman-teman layani, dan teman-teman bisa ngerti gitu ya, dinamika atau kenapa dia seperti itu.
Insecure atau Bersyukur, Kak Esther Widi dan Bang Alex. Buat teman-teman penilik, jika ada yang hadir, hari Sabtu akan ada persekutuan online tentang listening, loving, and caring, mendengar dengan empati. Kupikir ini juga keterampilan yang dimiliki oleh seorang gembala. Teman-teman yang hadir di sini juga boleh, kupikir kalau memang waktunya berkesempatan, bisa kontak kakak yang ada di nomor ini, bisa screenshot, supaya teman-teman bisa dapat linknya, kayak gitu ya. Karena memang kita khususkan ini buat pemilik, tapi kupikir terbuka kalau teman-teman ingin ikut. Dan yang terakhir, sekali lagi, resource-resource semua, rekaman, prinsip-prinsip regenerasi, kemarin part 1 penginjilan, topik-topik seperti interdenominasi, persekutuan doa, itu semua ada di rekam PMKJ. Teman-teman silakan masuk, cek, kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Podcast-podcast untuk didengar bersama, jadi bahan diskusi, bit.ly/binacpkk, bahan-bahan ringan, bahan-bahan 30 menit, sama seperti bahan pipa tadi, tapi dengan topik-topik yang mungkin lebih besar gitu ya, lebih broad, di bit.ly/tubuh 30 menit. Oke, teman-teman, kiranya bisa terus menolong teman-teman bergumul dan memikirkan bagaimana pelayanan teman-teman. Semangat buat teman-teman yang mungkin lagi akan minggu masuk UAS, akan mempersiapkan pelayanan mungkin di minggu-minggu terakhir semester, ataupun yang masih tengah-tengah ya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan. Aku boleh minta kesediaan Bang Sahat untuk boleh memimpin kita doa tutup, mendoakan teman-teman di sini. Silakan Bang Sahat. Bang Sahat, bisa dengar aku? Oke, mungkin ini ya. Boleh minta Bang Alex kali ya, Bang Alex, Mas, boleh menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih banyak kesempatan malam hari ini kami belajar bersama. Terima kasih untuk hati yang terus mau melayani, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Termasuk di kampus kami, di tengah-tengah kami akan masuk dalam penerimaan mahasiswa baru. Kami terus berdoa dalam situasi seperti ini, berikan kepada kami pemikiran yang mendalam dan juga segar, serta cara-cara yang kreatif untuk bisa menjangkau adik-adik kami. Mungkin kami harus mulai juga dari mencari data-data, mendekati BEM, mendekati pihak kampus, mendekati dosen agama kami untuk mungkin meminta data mahasiswa-mahasiswi yang akan masuk, dan kami terus berdoa berikan kepada kami kerinduan melakukan itu semua, dan ketika kami mendapat data adik-adik kami pun boleh membawa mereka mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan melalui persekutuan yang ada di kampus kami. Kami sungguh berdoa biarlah di masa-masa seperti ini, Tuhan yang terus membimbing kami, mematangkan kami, menajamkan diskusi-diskusi kami, supaya sungguh-sungguh apa yang kami perjuangkan bersama, ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi pembinaan rutin yang harus kami lakukan bagi mahasiswa yang lama. Biarlah kami juga tidak melupakan bahwa mereka juga adalah bagian yang harus kami terus bina, kami bangun dalam kedewasaan serupa dengan Kristus. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk Bang Ray yang sudah boleh menyampaikan dan memfasilitasi pertemuan ini. Setiap kami yang boleh mendengar, yang boleh bertanya, dan juga mungkin ada diskusi-diskusi setelah ini. Kami sungguh berdoa, tolong kami bisa dengan kreatif dan dengan sungguh hati yang tulus boleh mempersiapkan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami menutup pertemuan kami malam ini di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang Injilnya kami beritakan. Kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Thank you Bang Alex. Terima kasih teman-teman. Feel free kalau ada apa-apa sharing ke teman-teman staff atau pengurus PMKJ yang teman-teman kenal. Jadi kita bisa terus ngobrol dan mempersiapkan ke depannya. Thank you teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.